Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga segala urusan dan rezeki teman-teman dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan budgeting untuk week kedua November, dan aku juga bakalan bahas ya teman-teman sedikit metode untuk mengatur keuangan agar kita itu nggak tenggelam ya dalam hutang. Metode itu disebut dengan 3+1. Yang pertama 30% untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, listrik, air, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang tidak dipenuhi kita nggak bisa bertahan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu 30% untuk kewajiban atau cicilan hutang atau komitmen yang harus dibayar. Semakin cepat ini selesai atau semakin cepat ini bisa kita pangkas, semakin lega juga nafas kita ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu 30% untuk masa depan seperti tabungan, dana darurat, dan investasi sederhana. Walaupun kecil lebih baik ya teman-teman daripada tidak sama sekali. Kemudian 10% untuk kebaikan dan kebahagiaan seperti sedekah, traktir keluarga, atau sekedar memberi diri sendiri apresiasi kecil. Nah itu dia ya teman-teman metode untuk mengatur uang ya agar kita itu nggak tenggelam dalam hutang. Ini tuh mungkin bisa dipakai sebagian orang, bisa juga enggak ya teman-teman. Tapi kerangka ini membantu teman-teman untuk sadar kalau ada satu pos yang membengkak, berarti ada yang harus dikorbankan dari pos lain. Prinsipnya bukan soal angka, tapi soal kesadaran ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga tidak luput dari hutang ya teman-teman. Hutang itu bukan soal angka, tapi soal pola. Kalau kita terbiasa menutup lubang dengan gali lubang, itu tandanya pola kita belum sehat ya teman-teman. Tapi kalau kita berani bilang stop, bikin batas, dan mulai mencatat, pelan-pelan kita sedang mengubah pola itu. Kita juga harus sadar ya teman-teman, bahwa harga naik atau ekonomi sulit itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kebijakan pemerintah, pasar global, dan inflasi, semua itu di luar jangkauan kita. Tapi bagaimana kita mengatur dompet kita, bagaimana kita menahan keinginan sesaat demi ketenangan jangka panjang, itulah yang bisa kita kendalikan ya teman-teman. Dan di titik inilah teman-teman akan merasa ada harapan. Kita mungkin tidak bisa membuat harga beras turun, kita juga tidak mungkin bisa mencegah BBM naik, tapi kita bisa membuat keputusan kecil sehari-hari. Mau kemana uang ini pergi dan bagaimana caranya uang ini tidak lagi mengendalikan hidup kita. Nah itu dia ya teman-teman beberapa metode biar kita itu nggak tenggelam dalam hutang ya. Nah ini kita lanjut ya teman-teman untuk budgeting aku week kedua. Seperti biasa budgetnya 600.000 dan kewajiban itu di 125, saving di 35.000. Kali ini aku nggak saving buat lebaran dulu ya. Aku skip dulu. Kemudian untuk pengeluaran rutin aku itu seperti biasa ya teman-teman, beras di 65, makan 200.000, gas dan galon 45.000, groceries 65.000, transportasi 15.000, dan untuk pegangan di 50.000. Nah hari ini itu aku ada dikasih suami ya 350.000 setengahnya baru ya teman-teman. Jadi di sini aku bakalan masukin aja dulu pos-pos yang memang hari ini bakalan aku belanjakan uangnya, itu kayak beras, kemudian makan, groceries ya teman-teman. Dan tadi aku juga udah langsung pisahkan buat PDAM dan orang tua ya teman-teman. Kemudian untuk saving juga udah aku pisahin. Jadi aku masukin uangnya itu berdasarkan kebutuhan yang habis hari ini yang bakalan aku belanjakan ya teman-teman. Nanti sisanya bakalan nyusul gitu masukinnya pas suami aku ngasih
sisaan uang aku lagi. Itu kan sisanya tinggal berapa ya, 250 lagi ya teman-teman. Nanti aku bakalan lengkapi amplop ini. Lanjut, ini aku mau unboxing groceries dan jajanan aku ya teman-teman. Jadi yang pertama itu tadi aku beli sari roti. Ini tuh biasanya buat sarapan suami, dan suami suka yang nggak ada pinggirannya ya teman-teman. Dan mereknya itu yang sari roti. Untuk harganya itu di 17.500. Kemudian aku juga beli kopi aku udah cocok ya pakai Nescafe ini, itu serenteng harganya 13.500. Kemudian aku juga beli Indomil yang rentengan ini, karena kopi Nescafe itu pahit ya teman-teman, aku juga nggak suka yang pahit. Jadi biasanya aku pakai susu gitu ya, atau gula, cuman kali ini aku mau pakai susu aja. Untuk Indomil itu 6 pieces ya isinya, harganya 8.500. Kemudian aku juga beli tepung Kobe itu 3.000. Lalu ada selai pandan yang merek Sungai Bong, itu harganya 3.500. Lalu aku juga beli tisu ya, itu harganya 5.000 yang merek Paseo. Terus aku juga beli Wipol ini harganya 4.500. Untuk deterjen aku beli yang merek Soklin ya teman-teman. Serenteng itu harganya 5.500, isinya ada 6. Untuk jajan kali ini aku cuman beli Roma Malkis aja ya. Itu harganya 6.500. Karena minggu kemarin itu aku boncos di bagian jajan. Jadi aku berharapnya bisa kurangi jajan dalam minggu ini ya teman-teman. Untuk Mama Lemon itu harganya di 3.500 atau 4.000 ya. Pokoknya sekitaran segitu ya teman-teman. Lalu aku juga beli skincare. Ini biasa aku pakai ya, yang merek Viva. Mic cleansernya itu yang bengkoang, itu harganya 6.500. Dan air mawar ini harganya 7.000 ya teman-teman. Jadi ini dia ya groceries aku kali ini dan jajan aku. Nanti untuk jajan aku ambilnya dari uang pegangan ya teman-teman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.